si beruang putih. Yeay, kali ini kami bakal menjelaskan tentang kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Tahu nggak, kami mengkaitkan masalah kepemimpinan dengan isu yang beredar saat ini loh. Siapa sih yang nggak kenal Rohingya? Kenapa Rohingya itu bisa sampai ke Indonesia? Gimana tanggapan dari Presiden Myanmar? Pasti kalian pada kepo kan? Yuk langsung aja kita intip hasil diskusi dari kelompok 6. Sebelum lebih lanjut, kita kenalin dulu nih dosen pengampu kita Ibu Fasnil Husna S. Rashad, MBA. Adapun keanggotaan dari kelompok 6 terdiri dari Fitri Hauria Sihombing, Adnan Zaki Taufik, dan ada Diki Afriliani. Langsung aja yuk, mari kita bahas. Seperti yang mau sampaikan tadi, kalau kelompok ini akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Apalagi sekarang ini yang menjadi salah satu trending topik yaitu pengungsi Rohingya yang terdampar atau mendamparkan diri ya ke Aceh. Yuk kita intip apa aja sih yang melatar belakangi dari kasus ini. Latar belakang. Etnis Rohingya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah Arakan, wilayah negara bagian Myanmar. Etnis ini mengalami problematika dalam hal kewarganegaraan. Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan mulai berlakunya Akta Negara Asing, Akta Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1948 yang disusun oleh pemerintahan Inggris. Dan puncaknya terjadi saat diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup sejak tahun 1823. Pemerintahan Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran gelap yang berasal dari Bangladesh karena adanya kesamaan ciri fisik yang dimiliki oleh etnis Rohingya dan etnis Bangladesh tersebut. Akibat ketidakadaan status kewarganegaraan dari etnis Rohingya menyebabkan mereka tidak berada dalam perlindungan suatu negara sehingga terjadi banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Dampak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ini berupa penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan operasional militer pemerintahan Myanmar. Maka dari itu menyebabkan gelombang pengungsian secara besar-besaran keluar dari daerah Arakan. Karena kondisi di wilayah Arakan kembali memanas pada tahun 2012. Hal ini mendorong terjadinya penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan menyebabkan warga Rohingya mengungsi ke beberapa negara sekitarnya seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Karena terjadinya pengungsian besar-besaran dari Myanmar ke beberapa negara sekitar, maka mengakibatkan atau memberikan dampak yang cukup besar baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak tersebut antara lain seperti terjadinya kesenjangan sosial antara pengungsi Myanmar dengan penduduk lokal Bangladesh. Dengan terjadinya perdagangan dan penyelundupan manusia dari Thailand ke Malaysia, serta bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan di luar biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan, juga harus diadakan biaya untuk penanganan pengungsi dari etnis Rohingya ini. Belakangan ini, etnis Rohingya sudah beberapa kali mendamparkan diri ke Aceh. Namun, bukan kali pertama Indonesia menyambut hangat mereka. Karena ketidaksportifan dan pembangkaman dari mereka membuat warga pribumi menjadi geram dan tidak ingin menerima mereka lagi. Ini kami telah mengelompokkan kronologi krisis Rohingya mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Pada hari tanggal 25 Agustus 2017, sekelompok militer Rohingya yang disebut Arakan Rohingya Salvation Army atau yang kita sebut sebagai ARSA melancarkan serangan terkoordinasi terhadap puluhan pos polisi di negara bagian Rakhine di kawasan pesisir Myanmar. Aksi itu menewaskan sedikitnya belasan petugas. Militer Myanmar kemudian menggelar operasi di desa-desa Rohingya dengan alasan untuk mengusir para pemberontak. Militer mengatakan berhasil membunuh 400 gerilyawan, tetapi
Tetapi pihak lawan mengatakan sebagian besar yang tewas adalah warga sipil. Menurut keterangan PBB, sedikitnya 1.000 orang tewas dalam 2 minggu pertama operasi militer itu. Pada tanggal 5 September, lebih dari 1.200 warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, membanjiri kamp-kamp pengungsi yang dibuat seadanya. Padahal sebelumnya sudah ada setidaknya 200.000 warga Rohingya di Bangladesh yang lari dari gelombang kekerasan di Myanmar. Kritik internasional memuncak terhadap Myanmar. Militer Myanmar dituduh telah menghancurkan rumah-rumah Rohingya. Beberapa pemimpin dunia menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis. Pada 19 September, pemimpin sipil Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi berjanji untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar hak asasi, tetapi menolak untuk menyalahkan tentara. Pada tanggal 23 November, Bangladesh dan Myanmar mencapai kesepakatan untuk memulangkan pengungsi, tetapi Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi mengatakan tidak ada kondisi yang memungkinkan bagi warga Rohingya untuk kembali dengan selamat. Akhirnya proses itu terhenti. Anak-anak di kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, pada tanggal 5 Desember, pejabat urusan hak asasi PBB Zaid Ra'ad Al-Hussein memperingatkan kemungkinan terjadinya elemen-elemen genosida. Pada tahun 2018, 25 Agustus, puluhan ribu pengungsi Rohingya menggelar unjuk rasa untuk memperingati 1 tahun eksodus mereka. Penyelidik PBB menyerukan penuntutan Panglima Militer Myanmar dan 5 komandan militer lainnya atas tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Pada 3 Septembernya, 2 jurnalis Reuters yang dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Myanmar saat melaporkan pembantaian Rohingya dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Mereka menghabiskan lebih dari 500 hari di balik jeruji besi sebelum dibebaskan dengan pengampunan presiden. Pada bulan Novembernya, upaya untuk memulangkan 2.260 pengungsi Rohingya gagal karena mereka menolak untuk pergi tanpa jaminan adanya keselamatan. Pada tahun 2019, 16 Juli, Washington mengumumkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar dan 3 perwira tinggi lainnya. Sekitar 3.500 pengungsi Rohingya diizinkan untuk kembali ke rumah mereka, tetapi pada jadwal pemulangan 22 Agustus, tidak ada yang muncul untuk melakukan perjalanan pada hari itu. Pada 11 November, Gambia mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional ICJ yang menuduh Myanmar melakukan genosida atas warga Rohingya. 3 hari kemudian, Mahkamah Pidana Internasional ICC yang berbasis di Den Haag memberikan lampu hijau untuk penyelidikan penuh atas penganiayaan terhadap Rohingya. Pada minggu yang sama, kasus ketiga diajukan oleh kelompok hak asasi manusia di Argentina berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. 11 Desember, Gambia memaparkan kasus di ICJ dengan menunjuk Aung San Suu Kyi secara pribadi yang bertanggung jawab atas Departemen Pertahanan Myanmar. Namun, Suu Kyi membantah tuduhan genosida dan menyangkal klaim menyesatkan dan tidak lengkap, serta bersikeras bahwa Myanmar berurusan dengan konflik bersenjata internal. Tapi dia mengakui tentara mungkin telah menggunakan kekuatan secara berlebihan. Pada tahun 2020, tepatnya 23 Januari, ICJ memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah dugaan genosida dan melaporkan kembali dalam waktu 4 bulan. Pada tahun 2021-nya, 1 Februari, militer Myanmar merebut kekuasaan dengan menggulingkan pemerintah sipil dan kemudian melancarkan tindakan keras dan berdarah terhadap aksi-aksi protes di negara itu. Aung San Suu Kyi kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun dalam sidang tertutup di pengadilan junta militer. Pada tahun 2022, 21 Maret, Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa kekerasan tahun 2017 merupakan genosida dengan mengatakan ada bukti yang jelas dari upaya untuk menghancurkan Rohingya. 22 Julinya, ICJ memutuskan bahwa kasus yang diajukan oleh Gambia dapat dilanjutkan.
Pada bulan yang sama, junta militer di Myanmar mengeksekusi 4 tahanan. Inilah eksekusi hukuman mati pertama di negara itu dalam beberapa dekade terakhir. Pada 10 Agustusnya, 2 pemimpin komunitas Rohingya ditembak mati di salah satu kamp pengungsi Bangladesh. Aksi pembunuhan terbaru dalam serangkaian pembunuhan di pemukiman tersebut, sumber-sumber Rohingya mengatakan kepada AVP kelompok ARSA berada di balik penembakan tersebut. ARSA dituduh menjalankan perdagangan narkotika ilegal, membunuh lawan-lawan politik, dan menyebarkan iklim ketakutan di kamp-kamp pengungsian tersebut. Maka dari itu, rumusan permasalahan di atas yaitu berkaitan dengan kasus kepemimpinan suatu negara yang mana terdapat konflik antara masyarakat pribumi dengan pengungsi Rohingya yang belakangan ini sedang marak-maraknya mendamparkan diri ke Aceh. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan peran kepemimpinan di Indonesia terhadap kasus yang sudah menggemparkan dunia ini. Nah, tadi kan udah disampaikan di latar belakang permasalahannya. Yuk kita bahas. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang tersebut atau bisa disebut mempengaruhi orang lain agar dengan penuh kepengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin itu. Nah, di sini pasti teman-teman udah mulai tahu dong wajah ketiga pemimpin ini. Nah, betul. Di sini ada Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Ada juga Presiden Republik Persatuan Myanmar Bapak Win Myint. Nah, yang terakhir pasti sangat dikenal sama teman-teman. Siapa nih? Yaitu Ketua UNHCR Indonesia, yaitu Bapak Thomas Vargas. Bagaimana sih tanggapan ketiga pimpinan tersebut terhadap kasus ini? Yuk kita bahas. Yang pertama, kepemimpinan Presiden Myanmar. Kita ketahui pada tahun 1948 dulunya Myanmar bernama Persatuan Burma di bawah naungan Inggris. Pada tanggal 1 Januari 1886, negara Burma secara resmi adalah bagian dari pemerintahan Kerajaan Inggris. Pada awal tahun 1942 hingga Mei 1945, Burma ditaklukkan oleh Jepang dan berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Akan tetapi, orang-orang Rohingya tidak mendapat pengakuan kewarganegaraannya mulai dari berlakunya Akta Warga Asing pada tahun 1864 sampai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Dalam Akta Kewarganegaraan Kesatuan tahun 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris, akta tersebut tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Menurut Burmese Rohingya Organizer atau UKBUR atau organisasi Rohingya di Inggris, pemerintah Myanmar selalu membuat kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya sejak 1970-an. Tekanan terhadap warga Rohingya secara bertahap meningkat sejak proses reformasi yang memperkenalkan Presiden Thein Sein pada 2011. Pada Juni dan Oktober 2012, meletus konflik di wilayah Rakhine atau Arakan yang menjadi kelompok Rohingya sebagai sasaran kekerasan. Menurut versi resmi pemerintahan Myanmar, konflik dipicu peristiwa perampokan dan pembunuhan seorang wanita muda di Yanbue dan pembunuhan 10 orang muslim di dalam bus Tagup pada 28 Mei dan 3 Juni 2012. Hingga saat ini, Myanmar mulai dari masa kepemimpinan Sao Se Thaich sejak 1948 sampai 1952 hingga kepemimpinan sekarang Win Myint yang dulunya bernama Persatuan Burma hingga sekarang berubah menjadi Myanmar. Mereka menegaskan bahwa etnis Rohingya bukan berasal dari Myanmar, melainkan imigran gelap dari pelintas batas Bangladesh. Thein Sein 2011 sampai 2016 membantah keras bahwa pemicu etnis Rohingya melarikan diri karena diskriminasi dan siksaan dan tak ada alasan untuk meninggalkan Myanmar.
Selanjutnya itu kepemimpinan UNHCR. Juru bicara UNHCR, Mitra Salima, mereka datang karena keputusan yang disebabkan oleh meningkatnya kasus pembunuhan, penculikan, dan situasi berbahaya. Thomas Valgas selaku Ketua UNHCR Indonesia disebutkan berusaha melindungi para pengungsi etnis Rohingya. UNHCR pengungsi Rohingya tidak datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi Indonesia, melainkan mereka merupakan orang-orang tangguh dan jika dikaryakan akan berkontribusi besar kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengungsi Rohingya ini bagaimanapun juga manusia, karena itu harus kita tanggulangi. Beliau juga menyinggung Pulau Galang yang dulunya sempat dijadikan tempat pengungsian masyarakat Vietnam. Hal ini membuat penduduk pribumi murka. Kemudian selanjutnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa saya telah memerintahkan Menko Polhukam yaitu Mahfud MD untuk menangani bersama-sama dengan daerah UNHCR. Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Beliau juga mengatakan bahwa terdapat dugaan kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini dan akan menindaklanjuti kasus ini. Nah, selanjutnya pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Win Myint. Presiden Win Myint ini merupakan Presiden Myanmar pada saat ini. Dalam pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Presiden Win Myint di sela-sela kunjungannya ke Singapura dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-23 ASEAN. Presiden Jokowi menyatakan keprihatinannya terhadap situasi kemanusiaan yang sedang terjadi di Rakhine serta dampaknya terhadap etnis Rohingya. Kepentingan Indonesia hanya satu, melihat Rakhine State stabil dan damai di masyarakatnya, termasuk dapat kita simpulkan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan. Kita ketahui bahwa etnis Rohingya belum jelas kewarganegaraannya dan terombang-ambing mendaftarkan diri, yang mana belakangan ini mereka selalu mendarat di Aceh, Indonesia. Tentunya warga Aceh menyambut dengan hangat mereka dengan memberikan bantuan. Hanya saja pengungsi Rohingya ini tidak sportif dan suka melarikan diri yang membuat warga Aceh menjadi geram. Meskipun begitu, warga Aceh tetap memberi bantuan berupa sembako walaupun dibuang oleh pengungsi Rohingya. Nah, setelah kita menyampaikan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, di sini kami akan memberikan sedikit saran mengenai permasalahan ini, yang mana kami setuju dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, yang mana akan menerima sementara pengungsi dengan mengutamakan masyarakat pribumi sampai menindaklanjuti dugaan TPPO. Kami menyarankan kepada pengungsi Rohingya agar lebih tahu diri dan menjaga etika dan mengikuti peraturan di negara tersebut. Kepada UNHCR Indonesia disarankan agar lebih mendengarkan warga pribumi dan jangan anti kritik, karena negara kita adalah negara demokrasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.